Pak Atian Alidai, dari timnya Pak Amin Jamaluddin, Pak Umar Abdul, Al Haidar. Ya. Itu sudah banyak menulis tentang kesesatan ini Al-Zaitun dengan NII-nya. Tapi kan MUI-nya ini kan ya gimana ya, terlalu banyak kepentingan politik di dalam tubuh MUI. Waduh. Orang tua yang mendaftarkan anaknya di Al-Zaitun yang 1000 orang itu, mereka adalah orang-orang yang terpaksa. Ya. Yang mereka harus samina wa atona dengan pimpinannya yang namanya Abu Toto. Sangat berbahaya orang yang menggunakan agama sebagai landasan untuk mencuci otak manusia, sebagai kendaraan untuk memperkaya dirinya, untuk mensejahterakan dirinya. Saya jadi teringat kepada kisah Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekali ini saya memiliki informasi yang dimana ini datang dari Mas Taufik Hidayat, yang dimana beliau adalah seorang peneliti Al-Zaitun dan memberikan pernyataan bahwa Al-Zaitun ini adalah pencetak kader-kader NII. Ya, meskipun bukan NII, tetapi kader-kader penerus pemikiran liberalnya Panji Gumilang. Kalau saya sih menghimbau ya, kepada Baris Krim Polri agar membuka file-file ataupun barang bukti yang sebetulnya sudah diserahkan di eranya Kepala BIN saat itu Pak Tonto ya. Dan saat itu Kabar Reskrimnya Pak Ito Sumardi, Kabar Intelkamnya Pak Saleh Saab. Nah, saat itu Kabar Reskrim, Baris Krim, Pak Intelkam dan BIN sebetulnya sudah bergandengan tangan dan sudah menerima hasil temuan dari PPATK. Jadi saya pernah ketemu sama Pak Yunus Hussein, bahwasanya PPATK sudah menyerahkan hasil temuannya tentang adanya transaksi mencurigakan dari nomor-nomor rekening tertentu yang masuk ke nomor rekening atas nama ada Abu Ma'arik, ada Imam Supriyanto, ada beberapa banyak nomor rekening yang ada YPI juga Al-Zaitun ya. Nah, dari unsur itu saja sebetulnya kita sudah bisa menjerat Panji Gumilang. Betul. Karena dana-dana yang masuk ke Al-Zaitun itu berasal dari para istilahnya dari umat NII yang ada di tingkat teritorial. Yang jumlahnya itu tahun 2007 itu sebanyak 151.000 jamaah. Untuk Jakarta Timur saja terbesar ya, 39.594 anggotanya. Itu infaknya itu 7 untuk infaknya 7 miliar, tambah lagi harkah Ramadan hampir 2,3, jadi hampir 10 miliar yang dana 10 miliar. Itu dari mana itu? Mau diapain? Mau digimanain itu? Na'udzubillah. Ya, sangat luar biasa. Panji Gumilang hebat itu. Urunan bangun Al-Zaitun, lalu ajarannya seperti itu. Na'udzubillah. Disalurkan dari wilayah Jakarta Timur, artinya dari teritorial ini kan ada negara dalam negara. Ya, jadi mereka punya struktur mulai dari tingkat desa sampai tingkat gubernur, tingkat kewilayahan. Itulah dana yang masuk yang boleh dibilang hingga sekarang masih mengalir itu. Sampai sekarang masih mengalir pendanaan ke Panji Gumilang. Dan Panji Gumilang masih memberikan statement bahwa NII sudah tidak ada. Bagaimana ceritanya NII tidak ada? Wong itu adalah aset besar bagi Panji Gumilang. Memiliki banyak pengikut, memiliki banyak aset, itu adalah impian banyak orang. Menjadi orang kaya, masyhur itu impian banyak orang. Dan ketika Panji Gumilang memiliki hal tersebut, tidak mungkin dia akan menghilangkan itu. Karena apa? Itu adalah suatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dipertahankan. Meskipun berganti nama, NII sudah tidak ada lagi. Tetapi ideologinya dikembangkan oleh Panji Gumilang. Agar apa? Agar banyak orang yang tercuci otaknya dan manut kepada Panji Gumilang. Begitu. Jadi mau apa lagi? Sangat berbahaya orang yang menggunakan agama sebagai landasan untuk mencuci otak manusia, sebagai kendaraan untuk memperkaya dirinya, untuk mensejahterakan dirinya. Saya jadi teringat kepada kisah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan segalanya yang dia punya. Jangankan harta, teman-teman, ya, jiwa dan raga Nabi Muhammad dikorbankan di dalam berdakwah. Bahkan ada suatu riwayat Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu-batu, ya, batu-batu diikat, digunakan untuk mengganjal perutnya untuk menahan lapar. Itu Nabi Muhammad, teman-teman. Nabi Muhammad
merelakan dirinya untuk agama, menahan lapar demi menjaga marwah dirinya. Nabi Muhammad tidak mengemis kepada sahabat. Bahkan kalau Nabi Muhammad menginginkan harta yang banyak, seluruh umat Nabi Muhammad akan memberikan apa yang Nabi mau. Akan diberikan kepada Nabi Muhammad apapun yang Nabi minta. Tetapi Nabi Muhammad tidak meminta sepeser pun kepada sahabat. Bahkan ketika mengimami sholat, itu Nabi Muhammad mengikat perutnya dengan ganjalan batu. Agar apa? Agar dia kuat menahan lapar, teman-teman. Dan sekarang Panji Gumilang yang dengan seenak jidatnya mengatakan Quran adalah kalam Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mencontoh apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Ya, tidak membaca kisah-kisah Nabi Muhammad. 256 rekening itu untuk apa? Untuk memperkaya diri. Mau dibawa kemana kekayaannya? Dibawa mati. Ya Allah, lanjut dulu. Dan itu sejak dari tahun 88 ya. Dan itu jumlahnya fantastis. Allah. Itu ada yang ke Bank CIC, Bank Senturi, ada ke Bank BRI. Nah, itu yang harusnya dibuka oleh Kabar Eskrim, temuan-temuan itu. Jadi saya pikir dari unsur pidana sudah bisa, termasuk beberapa temuan tentang orang hilang. Ya, yang mereka mengaku bahwasanya mereka ada di anak-anak mereka tuh ada di Al Zaitun. Jadi orang-orang yang hilang itu mereka sekarang tinggalnya kalau nggak di Al Zaitun atau di sekitar desa-desa di sekitar Al Zaitun. Nah, itu mereka anak-anak ini baik yang aktif ataupun yang sudah tidak aktif ya, itu mereka bisa dimintai pengakuan bahwasanya mereka selama puluhan tahun itu diorganisir oleh NIKW 9 untuk melakukan tindakan melawan hukum, misalnya menipu orang tua, membuat semacam laporan-laporan palsu agar orang tua mengeluarkan uang untuk kuliah. Nah, akhirnya Allahu Akbar. Ya, uang kuliahnya nggak dibayar, disalurkan ke Al Zaitun, ya akhirnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang drop out kuliahnya. Bahkan ada juga sampai unsur pidana, mereka melakukan pencurian, penipuan, pembantu rumah tangga gitu ya, mengorganisir pembantu rumah tangga. Ini unsur-unsur pidana ini kalau melibatkan ini ini mau dinyatakan juga fitnah. Ini juga mau dilaporkan ke polisi. Pokoknya orang yang menyatakan hal-hal negatif tentang Panji Gumilang, tentang Al Zaitun, mau dinyatakan fitnah, mau dinyatakan kalau mereka itu harus dipenjarakan begitu. Panji Gumilang sebagai pelaku pencucian otak, menggunakan agama untuk memperkaya diri dan memperluas kekuasaan, malah dibiarkan. Sedangkan orang-orang yang melawan tindakan seperti itu, entahlah. Teman-teman lah, kita terbuka ya untuk Polri, kita ini karena ini untuk penyelamatan anak-anak kita yang sudah menjadi korban. Jadi saya juga kalau untuk kesesatannya ya, sebetulnya sejak tahun 2000 ya itu kesesatannya sudah jelas-jelas. Cuma era itu kan belum ada media sosial. Tapi di majalah mereka, di website mereka itu kan jelas kesesatan-kesesatan yang sudah banyak ditulis oleh para peneliti dari LPPI, dari timnya Tias ya, timnya Pak Atian Alidai, dari timnya Pak Amin Jamaluddin, Pak Umar Abdul, Al Haidar. Itu sudah banyak menulis tentang kesesatan Al Zaitun dengan NII-nya. Tapi kan MUI-nya ini kan ya gimana ya, terlalu banyak kepentingan politik di dalam tubuh MUI. Ada kepentingan politik. Aduh ya Allah, ya Allah. Jadi benar ya isu yang beredar kalau gerakan Al Zaitun ini bukan cuma gerakan untuk mengumpulkan umat, tetapi ada gerakan politik. Yang enak siapa di situ? Panji Gumilang. Pokoknya yang menikmati segalanya adalah Panji Gumilang. Nabi Panji. Saya sudah melaporkan ke Pak Mahfud itu sejak dari 20 tahun yang lalu. Saya ada 20 tahun. Waktu saya menyampaikan itu ke Pak Mahfud. Namun saya masih siap untuk kiranya bisa kami berikan sejumlah alat bukti ya. Kebetulan saya lama di Kompolnas, jadi saya paham bagaimana kerja polisi, bagaimana harus mengumpulkan alat bukti. Jadi menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya pidana itu sangat mudah lah bagi polisi. Namun terkait dengan masalah santri, ya saya mohonlah untuk sementara Al Zaitun itu tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Paling tidak kasihanlah orang tua ini ya, orang tua santri. Ya, karena kan yang mau didaftarkan ke situ anak-anak orang NII. Kalau orang yang paham sudah dengan Panji Gumilang, dengan Al Zaitun, tidak akan mendaftarkan anaknya ke sana. Mereka itu kemungkinan adalah orang-orang NII.
yang orang tuanya NII, jadi anaknya mau disekolahkan ke situ. Begitu paling. Ya bagaimana mereka nggak daftar? Itu kan yang daftar itu kan anak-anak orang tua santri yang backgroundnya adalah orang-orang NI teritorial gitu. Yang kalau 1.000 sih kecil itu harusnya kalau mau sofat tuh Al-Zaitun harusnya Panji Gumilang memerintahkan kepada umatnya di teritorial kalau perlu 10.000 yang daftar karena kemampuan anggota NII itu paling tidak mereka masih punya lah sekitar 100.000 orang lah. Betul. Yang mencari dananya itu sekarang di depan ATM, di depan food court, di depan mall, Betul. Buat di depan kapal. SPBU. Itu sudah nungguin dengan permintaan sumbangan amplop-amplop. Ini kan kasihan. Kasihan, Ya, mereka betul. harus orang tua santri harus menyiapkan dana, menyiapkan uang untuk anaknya untuk nyantri. Itu kan jumlahnya besar sekali, hampir 34 juta gitu. Betul. Yang mungkin sudah ditabung ya oleh para orang tua santri. Tapi dengan kondisi begini, saya yakin ya mereka terpaksa orang tua yang mendaftarkan anaknya di Al-Zaitun yang 1.000 orang itu mereka adalah orang-orang yang terpaksa. Ya. Ya mereka harus samina wa atona dengan pimpinannya yang namanya Abu Toto alias Abdus Salam alias Panji Gumilang alias Abu Toto. Kok bisa dipanggil Abu Toto? Itu dapat ide dari mana itu? Aduh. Arik. Kalau di rekening Panji Gumilang itu namanya Abu Ma'arik atau ini Imam Prawoto ya. Jadi nggak inilah apa namanya saya himbau ini persoalan bukan persoalan menyangkut dia lembaga pendidikannya harus diselamatkan gitu ya. Justru persoalannya adanya di lembaga pendidikan. Karena dari sinilah ya mereka ini membangun kader-kader ya yang akan semakin merusak bangsa ini. Betul. Coba kalau kita lihat bagaimana para santri. Ini juga mau dikatakan fitnah ini. Kalau Panji Gumilang memberikan pendidikan untuk merusak anak bangsa, ini mau dinyatakan fitnah juga. Karena banyak orang-orang Al-Zaitun mengatakan kalau kami ini tukang fitnah. Berarti tidak punya bukti gitu. Kalian tahu sendiri sudah ya. Kalian tahu sendiri bagaimana Al-Zaitun ini mengepakkan sayap-sayapnya. Aduh, sayap-sayap penyesat umat itu. Di santri yang kemarin dialog di media sosial, kita lihat ya, kayaknya nggak pantas-pantas jadi santri deh. Mereka lebih disebut sebagai orang-orang yang berpikirnya liberal. Ya nggak bedanya lah dengan Panji Gumilang gitu. Betul. Jadi kalau jadi santri-santri Al-Zaitun itu sama halnya dengan Panji Gumilang pemikirannya ya. Udah cukup ya. Jadi itu adalah penjelasan dari Mas Taufik Hidayat, di mana beliau sebagai pelaku peneliti Al-Zaitun dan NII. Jadi beliau memiliki banyak sekali data dan fakta mengenai penyesatan Panji Gumilang. Dan itu tidak terbantahkan lagi. Bagaimana kalau menurut kalian? Kalau saya pribadi, saya sangat berharap MUI dan Bareskrim segera mengeluarkan keputusan yang tegas terhadap seorang yang telah menjadi penista agama, penyesat anak bangsa, dan penyeleweng ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu.